Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapadai Pulo dengan NIM 22 06171 dari kelas Informatika E akan menjelaskan tugas untuk mata kuliah teori dan bahasa teori bahasa dan otomata. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan NFA dan DFA. Pertama NFA, ini contoh modelnya. Kelebihan NFA yaitu pertama ekspresivitas tinggi. NFA lebih ekspresif daripada DFA. Dalam NFA, satu keadaan dapat memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol yang sama. Ini memungkinkan NFA untuk mengenali bahasa yang tidak dapat diterima oleh DFA. Yang kedua, pemrograman lebih fleksibel. Dalam beberapa kasus, pemrograman dengan NFA dapat lebih fleksibel dan lebih mudah dipahami. Implementasi dengan NFA cenderung lebih ringkas dalam beberapa situasi. Yang ketiga, pengenalan pola. NFA sering digunakan dalam pengenalan pola dan penguraian teks. Mereka berguna dalam pemrosesan bahasa alami, tokenisasi, dan analisis sintaks. Berikutnya, kekurangan NFA. Yang pertama, determinisme. Maksudnya NFA adalah non-deterministik, yang berarti beberapa transisi mungkin tidak unik untuk simbol tertentu. Ini membuat analisis perilaku NFA lebih rumit pada DFA yang deterministik. Selanjutnya, kinerja. Dalam beberapa kasus, NFA dapat menjadi lebih lambat dalam mengenali string karena harus menggabungkan beberapa jalur potensial selama proses pembacaan. Yang ketiga, implementasi kompleks. Implementasi NFA dalam kode sering lebih kompleks daripada DFA karena perlu mengelola transisi yang mungkin. Selanjutnya, DFA atau deterministic finite automata. Ini modelnya. Pertama, kelebihan DFA yaitu deterministik. DFA adalah sistem otomaton yang deterministik, artinya ada satu transisi yang jelas untuk setiap simbol masukan. Ini membuat DFA lebih mudah dipahami dan dianalisis. Kedua, kinerja cepat. Karena deterministik, DFA sering memiliki kinerja lebih cepat dalam mengenali string kepada NFA. Ketiga, implementasi lebih sederhana. Implementasi DFA dalam kode sering lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti karena transisi yang konsisten. Selanjutnya, kekurangan DFA. Pertama, keterbatasan ekspresivitas. DFA memiliki keterbatasan ekspresivitas dibandingkan NFA. Mereka tidak dapat mengenali bahasa tertentu yang dapat diterima oleh NFA. Yang kedua, memerlukan banyak kebijakan. DFA tidak toleran terhadap kesalahan, sehingga untuk beberapa bahasa perlu mengembangkan beberapa keadaan untuk mengolah masukan yang tidak valid. Yang ketiga, lebih sulit dalam pengenalan pola. Untuk tugas seperti pengenalan pola yang kompleks, DFA menjadi kurang efisien daripada NFA. Lalu yang kedua, pembuatan NFA untuk suatu bahasa reguler, kemudian pembuatan DFA yang ekuivalen, serta pembacaan string. Ini ada contoh NFA. Misalkan suatu bahasa D memuat string 0 dan 1. Ini alfabetnya ada 0 dan 1. String terpendeknya 01, string lainnya 010, 01 dan seterusnya. Ini tuh model diagram state-nya. Sama ada state D, jika menerima 0 atau 1 akan kembali ke D, lalu jika diberikan 0 ada ke state A, jika menerima inputan 1 akan ke F, dan ke F menerima inputan 0 dan 1 akan kembali lagi ke F. Ini F sebagai state akhir. Selanjutnya kita akan membuat DFA yang ekuivalen. Begitu, pertama kita buat tabel transisi NFA-nya. Yang ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini D, state awalnya D, dan state akhirnya F, diberi inputan 0 dan 1 akan seperti ini. Lalu yang kedua, tentukan kemungkinan set yang muncul di DFA-nya. Ini rumusnya 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 3, yang mengandalkan di key-nya ada ini kosong, set kosong DAF, DA, DF, AF, dan DAF. Buatkan tabel transisi DFA-nya. Ini seperti ini.
state awalnya D, ini ada state akhirnya F, dan ada state akhirnya ada 4F, DF, AF, dan DAF. Ini jika diberi inputan 0, 1 akan seperti ini. Yang keempat, kita buatkan diagram state DFA-nya berdasarkan tabel transisi ini. Sama ada state D, jika dimasukkan 0 akan ke DA, state DA yang ini. Lalu diinputkan 1 akan kembali ke D. Lalu state A, jika diinputkan 0 akan ini, state A akan ke state kosong. Lalu jika diinputkan 1 akan ke F. Lalu F, jika dimasukkan inputan 0 akan kembali ke F, dan inputan 1 juga akan kembali ke F. Jadi ada state kosong, jika ke 0 akan kosong juga, kembali ke sini 1 juga sama. Lalu ada state DA, ini jika dimasukkan inputan 0 akan kembali ke DA, dan jika dimasukkan inputan 1 akan ke DF. Lalu DF, jika akan inputan 0 akan ke DAF, dan jika 1 akan kembali ke DF. Lalu ada state AF, ini jika dimasukkan inputan 0 akan ke F, dan juga dimasukkan 1 juga ke F. Terakhir ada state DAF, ini jika dimasukkan inputan 0 akan kembali ke state dirinya DAF. Lalu jika dimasukkan inputan 1 akan ke state DF. Ini setelah pemangkasan state yang di atas, hasilnya seperti ini. Lalu ini adalah tabel diagram dari DFA ekovalennya dari hasil pemangkasannya. Jadi D, ada state awalnya D, jika dimasukkan 0 akan ke DA 1D, lalu DA, state DA juga sama. Nah, sini state akhirnya ada 2, ada DF dan DAF. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita akan menjelaskan cara pembacaan string pada diagram DFA. Sini ada contohnya, ada 3 contoh. Pertama ada string 010, ini akan diterima karena kenapa, kita akan coba sini. Nah, kan ini state awalnya adalah D. Jika dimasukkan input 0 akan ke DA, lalu DA jika dimasukkan inputan 1 akan ke DF, dan DF jika DF dimasukkan inputan 0 akan ke DAF. Nah, DAF ini adalah string state akhir, jadi stringnya diterima. Lalu yang kedua ada string 11, ini akan ditolak karena ini kita akan coba ini state awalnya D, dimasukkan inputan 1 akan kembali ke D, lalu dimasukkan 1 lagi akan ke D lagi, jadi tidak sampai ke state akhir, makanya ditolak. Lalu yang ketiga dan string 011, ini kita coba lagi 0 D, masukkan 0 akan ke DA, lalu DA masukkan 1 akan ke DF, dan DF dimasukkan 1 akan ke DF lagi. DF ini adalah state akhir, jadi stringnya diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.